Dikutip dari kompas.com, Nadiem sebut kurikulum 2013 kaku, padat, dan membosankan. Kurikulum Merdeka, Nadiem tegaskan tak ada lagi jurusan IPA, IPS dan bahasa di SMA. Nadiem ganti nama kurikulum prototipe jadi kurikulum Merdeka, mulai berlaku tahun ajaran 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 yang terdiri dari pertama saya Febri Adi Saputra, selanjutnya ada Mas Khor Khairuddin, Cynthia Rizky, Angelina Jelita, dan Mbak Wiwi Nur. Pertama-tama kita akan mempresentasikan tentang bab mulai dari diri. Di sini kita akan mendiskusikan tentang 3 berita. Pertama, ada pertanyaan, menurut Anda apa maksud dari berita yang Anda baca? Berita yang kami baca mengatakan bahwa kurikulum KTSP atau K13 akan diganti dengan kurikulum Merdeka karena KTSP 13 pembelajarannya yang sangat membosankan dan kurang beragam sehingga guru tidak punya toolkit untuk mengembangkan pembelajaran kontekstual. Selain itu, kurikulum Merdeka merupakan inovasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan pada saat awal pandemi kemarin. Kemudian ada soal nomor 2, apakah hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan perkembangan kurikulum? Ya, karena di dalam kurikulum Merdeka untuk mengatasi krisis pembelajaran, Kemendikbudristek meluncurkan metode Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka dan platform kurikulum Merdeka secara daring. Pada dasarnya, kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan. Pertama, lebih sederhana dan mendalami karena kurikulum ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan peserta didik pada fasenya. Kedua, tenaga pendidik dan peserta didik akan lebih merdeka karena bagi peserta didik tidak ada program peminatan pada SMA, serta peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Sedangkan guru mereka akan mengajak sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Lalu sekolah memiliki wewenang dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keunggulan dari kurikulum ini antara lain lebih relevan dan interaktif, di mana pembelajaran melalui kegiatan proyek yang akan memberi kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu yang ada di lingkungan dan lainnya yang mengembangkan karakter dan kompetensi pada profil pelajar Pancasila. Ketiga, menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah tentang kurikulum berdampak pada proses pembelajaran yang dilakukan? Menurut kelompok kami, pengaruhnya proses pembelajaran akan lebih maksimal agar peserta didik memiliki cukup waktu mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya. Guru lebih leluasa memilih metode dan perangkat pembelajaran. Soal yang keempat, ceritakan pengalaman Anda ketika mengembangkan kurikulum dan bentuk partisipasi apa. Pengalaman kami senang
Karena pada dasarnya di dalam kurikulum Merdeka konsepnya sudah sangat selaras. Proses pendidikan dan pembelajaran tidak lagi mengandalkan hafalan, tapi benar-benar fokus pada kemampuan yang harus dimiliki seorang anak sesuai dengan jenjangnya. Nomor 5. Bolehkah Anda mengembangkan proses pembelajaran sendiri tanpa memperhatikan kebijakan apa alasannya? Ya, kita diperbolehkan karena guru bebas membuat dan memilih serta mengembangkan dan menggunakan RPP yang sesuai dengan prinsip efisien dan efektif dan berorientasi pada siswa. Selanjutnya pada soal nomor 6, menurut Anda bagian apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum sebelumnya? Menurut kami, dari cara pembelajaran yang masih monoton. Selain itu, anak belum diberi kebebasan dalam mengeksplor diri serta anak belum diberi kebebasan dalam penggunaan teknologi pada kurikulum selanjutnya. Selanjutnya kita lanjut ke topik 2 di ruang kolaborasi. Di sini kita akan mempresentasikan tentang diskusi kami yang mengenai video di YouTube. Kita dari kelompok 3 mendapatkan soal tentang contoh prinsip kontinu dan contoh implementasinya. Menurut kelompok kami, prinsip kurikulum itu harusnya kontinu, bahwa dari jenjang SD, SMP sampai ke SMA itu saling keterkaitan dari satu sama lain. Seumpamanya kita dari kelas SD itu nantinya akan mendapatkan materi dan nanti dilanjutkan di materi SMP, selanjutnya dilanjutkan di materi SMA. Jadi pembelajarannya itu harus kontinu pada materinya, berkelanjutan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang bab elaborasi pemahaman. Pada elaborasi pemahaman, kita dituntut untuk menjelaskan tentang landasan perkembangan kurikulum. Pertama, ada landasan fisiologis. Pengembangan kurikulum yang bersumber dari filsafat yang menjadi tolak ukur pendidik seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Contohnya, siswa dapat menerapkan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harapannya pendidikan di Indonesia berakar pada budaya bangsa dan karakter di masa yang akan datang. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum merupakan membangun rancangan pembelajaran yang melihat dari sisi sosial, yaitu adanya integrasi antara lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Contohnya, siswa dilatih untuk melakukan kegiatan bakti sosial di sekitar sekolah maupun lingkungan sekolah itu sendiri. Selain itu, siswa juga dibebaskan untuk berlatih kebudayaan daerah dengan tujuan melestarikan budayanya sendiri. Selanjutnya, ketiga, landasan kurikulum historis. Landasan kurikulum historis mengembangkan kurikulum yang mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pada kurikulum landasan historis yang menjadi perubahan pada setiap masa adalah perkembangan iptek. Kurikulum Merdeka yang sekarang digunakan dalam satuan pendidikan termasuk dari landasan histori, di mana landasan ini setiap kurikulum memiliki tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan karakter bangsa. Dari beberapa perubahan kurikulum sampai ke kurikulum Merdeka masih mengacu pada penguatan karakter anak, serta yang menjadi pembeda anak adalah
anak diberi kebebasan dalam menggunakan teknologi. Ya, demikian presentasi dari diskusi kelompok 3. Kurang lebihnya kami segenap kru yang berdiskusi meminta maaf apabila ada kekurangan atau ada kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.